Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 17 September 2020 dalam pekan ke-24 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai dengan 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Inti kedua bacaan liturgi hari ini adalah ajakan bagi semua orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus untuk menyelaraskan hidupnya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan kepadanya. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini menegaskan kepada jemaatnya di Korintus apa yang kami ajarkan, itulah yang harus dihayati. Rasul Paulus tidak saja mengajak jemaatnya untuk menyelaraskan hidupnya dengan yang diajarkannya, tetapi Rasul Paulus memberi kesaksian tentang hidupnya sendiri, bagaimana ia menyesuaikan hidupnya dengan kasih karunia yang telah ia terima dari Allah. Bagaimana ia menyesuaikan dirinya, hidupnya terutama, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Kita tahu perjumpaan Paulus yang saat itu bernama Saulus dengan Tuhan sendiri dalam perjalanan ke kota Damsyik menjadi awal kehidupan baru dari Saulus yang saat ini kita kenal sebagai Paulus. Maka Paulus tidak saja mengajarkan dan mengajak jemaatnya di Korintus untuk menyesuaikan tingkah lakunya, tutur katanya, hidupnya dengan apa yang dia wartakan tentang Yesus, tetapi dia sendiri telah terlebih dahulu menghayatinya. Perjumpaan Paulus dan Yesus dalam perjalanan ke kota Damsyik saat itu, bagi Paulus itu merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kasih karunia Allah juga diwartakan atau disampaikan melalui bacaan Injil hari ini. Seorang perempuan berdosa hadir juga di rumah seorang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya saat itu. Sebagai perempuan yang berdosa, dengan apa yang ia lakukan kepada Yesus pada saat itu adalah ungkapan kerinduannya untuk mendapatkan belas kasihan Allah dalam diri Yesus, untuk mendapatkan kasih karunia Allah dalam diri Yesus. Dan kita tahu ceritanya, Yesus akhirnya memberikan pengampunan kepada perempuan yang berdosa ini karena dia telah banyak melakukan perbuatan kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus telah menunjukkan betapa ia menghayati hidupnya sesuai dengan apa yang dia terima dari Allah Bapanya. Bapa adalah Bapa yang mengampuni, maka Yesus adalah dia yang juga mengampuni seperti Bapa mengampuni. Katakanlah, Yesus telah hidup sesuai dengan kasih karunia dari Allah Bapanya. Kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, kita harus akui
dan meyakini bahwa hidup kita adalah sebuah kasih karunia, dan banyak hal kasih karunia Allah yang telah kita terima. Nah, saatnya kita mesti membagikan kasih karunia Allah itu kepada sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kita telah menyelaraskan hidup kita, tingkah laku kita, tutur kata kita dengan ajaran iman yang telah kita terima dari Allah melalui gereja? Seperti apapun kita dengan segala kekurangan kita, tetap dituntut untuk menghayati hidup kita sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Biarlah orang lain juga mengalami kasih karunia Allah melalui kita. Dan apa yang kita lakukan kepada sesama adalah wujud konkret penghayatan iman kita atas ajaran iman yang telah kita terima. Tuhan memberkati.